Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albil Aparisi. Nah, sekarang saya berada di kediaman Kang siapa? Epriana. Kang Eprian? Epriana. Epriana, ini di daerah Majalaya. Iya. Ya, dulu sempat nge-DM kan ya? Iya, DM dulu untuk sama dia. terapi anxiety GERD karena ada kecemasan berlebih. Kejadian tersebut ada sekitaran setahun Setengah yang lalu. Terus komen lagi, DM lagi, Iya. ternyata bisa datang ke sini. Ya, alhamdulillah. Awal mula dari GERD anxiety itu dari mana, bisa diceritain nggak? Jadi gini, dulunya tuh kan saya juga nggak tahu kenapa. Jadi untuk sore hari itu saya tuh harus ke Bandung gitu, harus ke kota. Nah, saya tuh masih tiduran gitu, entah tahu kenapa tiba-tiba ngerasa sesek gitu, ngerasa sesek ke atas ke sini gitu kan. Serasa nggak bisa napas, nggak bisa ya serasa napas tuh nggak plong gitu, intinya serasa lemas banget, nggak ada gairah apa-apa. Nah, semakin kesini saya beres sholat, saya beres ibadah, semakin kesini kok serasa ada yang mencekik di daerah sekitaran leher gitu ya, nggak bisa napas. Saya tuh kan langsung dari situ mulai cemas tuh, saya kenapa, wah jangan-jangan saya kena serangan jantung lah atau apalah gitu kan. Muncul ketakutan Ya, muncul ketakutan, muncul kecemasan berlebih lah selepas dari itu. Nah, karena saya nggak mau berprasangka aneh-aneh, saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Nah, setelah dibawa di rumah sakit, dites segala macam, tes darah semuanya normal, terus tensi darah, terus apa lagi ya, jantung juga normal, paru-paru semuanya normal, nggak ada masalah. Nah, lalu sama dokter didiagnosis bahwasanya saya itu kena GERD, kena lambung gitu kan. Nah, setelah itu langsung berobat jalan, masih tetap langsung di endoskopi, dan dari endoskopi ketahuan, oh katanya ini ada asam lambung yang berlebih alias GERD itu tadi ya, yang naik ke atas gitu, reflux ke atas, hasil bisa sesak dan lemas. Nah, setelah itu langsung berobat jalan, masih tidak ada perubahan tuh, masih tidak ada perubahan ke arah yang baik gitu ya, istilahnya sembuh gitu, masih belum terus sembuh. Nah, karena saya tuh udah merasa capek gitu kan, saya coba dibawa ke alternatif gitu kan, ke istilahnya minta doa ke ustadz segala macam, masih belum ada perubahan gitu kan. Sempat dibawa ke istilahnya orang pintar, malah dikait-kaitkan dengan hal gaib gitu kan, ya seperti di mistis segala macam. Nah, walaupun sudah diberi air apapun masih tetap juga gak sembuh gitu kan. Oke. Ini juga pernah ke psikiater juga? Ya, sudah ke psikiater, cuman nggak terlalu lama karena saya ketakutan sama obat gitu Ya, kan. Takut kecanduan. Takutnya ketergantungan obat. Ya, ketergantungan obat. Ada gitu. masalah psikosomatis, terus kita konsumsi obat. Sebenarnya itu kan disarankan oleh dokter juga Ya. buat kita rileks. Tapi kalau misalnya keseringan, ketergantungan, jadi jelek juga ke badan. Gitu Ya. kan. Nah, sebenarnya kan anxiety itu muncul sebenarnya dari kekhawatiran kita sendiri terhadap sesuatu hal yang belum pasti, sebenarnya belum pasti kejadian, ataupun yang kita pikirkan hal negatif yang kita pikirkan tapi belum tentu pasti kejadian hal tersebut. Itu yang munculnya. Jadi makin lama dipikirin, makin lama diingat-ingat, itu makin lama tuh makin jadi sebuah pandangan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah atau misalnya ke jalan, naik kendaraan segala macam, pasti kecemasan ataupun ketakutan tersebut muncul. Ya, itu benar. yang terjadi. Anxiety itu kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita pengen mengurangi ataupun bahkan menghilangkan anxiety tersebut, jalannya cuma satu sebenarnya solusinya, berdamai dengan diri kita sendiri, dengan permasalahan yang ada. Cuman kita bisa berdamai atau tidaknya kan tergantung dari kita sendiri. Makanya ada fasilitator, ada hipnoterapi segala macam untuk psikiater, psikolog segala macam. Nah, itu sebenarnya kan solusi penjembatannya ada di situ. Tergantung, kalau misalnya belum cocok dengan psikiater, ketergantungan obat nggak mau, terus dengan disebutnya apa ya, bukan paranormal tapi orang pintar namanya, meminta doa segala macam, terus ke dokter juga belum ada perubahan, ya mungkin ini permasalahannya berasal dari diri kita sendiri, kayak gitu. Istilahnya kayak gini, kalau misalnya kita punya sebuah masalahnya disimpan, itu malah menjadi berat ke kitanya. Istilahnya gini nih, kalau misalnya ada sebuah air mineral, kita ikatkan ke kepala gitu kan, satu air mineral itu mengibaratkan satu masalah saya ikat nih di sini. Masalahnya anxiety-nya banyak, ketakutan keluar rumah, ketakutan naik kendaraan. Kita ibaratkan air mineral tersebut ada 10 menggantung di leher. Makin lama kita bawa aktivitas makin berat. Malahan sejam itu bisa bongkok.
Kalau atau misalnya sebuah bulan-bulan itu membuat kita malah lehernya jadi mati rasa segala macam. Itu yang dirasakan sebenarnya. Makin kita membawa masalah tersebut keluar rumah makin besar, itu permasalahannya tidak akan selesai. Yang paling pasti adalah solusinya adalah melepaskan dan mengikhlaskan dan memulai diri dengan berdamai dengan diri kita sendiri dengan permasalahan tersebut. Itu yang terjadi sebenarnya. Tapi kita bisa nggak memfasilitasi diri kita sendiri untuk masuk dalam bawah sadar tadi? Belum tentu bisa, karena harus ada fasilitator. Karena hipnoterapis di sini sendiri untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar tadi, untuk menjembatani masuk ke dalam permasalahan yang terjadi di masa lalu. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Saya nah itu sih sebenarnya. Nah, kita coba nanti. Jadi kalau misalnya kita mencoba untuk berdamai dengan diri kita sendiri, istilahnya, tergantung akan juga harus berusaha untuk memikirkan atau mempasrahkan apapun yang terjadi di masa lalu. Intinya gini, akan harus mengikhlaskan apa yang terjadi di masa lalu, harus pasrah, harus menerima apapun yang terjadi di masa sekarang. Tapi dengan tekad yang bulat bahwa saya menyadari saya mempunyai anxiety, tapi saya menyadari bahwa saya menjadi pribadi yang sangat bangkit ataupun optimis melewati hari-hari ini dengan penuh semangat. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Oke, siap. Pasrah ya. Oke. Oke, sekarang pegang di sini ya tangan. Oke, boleh tutup mata boleh? Oh, iya. Oke, tutup mata. Atur napasnya dulu. Tarik napas lewat hidung dulu. Keluar mulut. Oke, relax. Oke. Tarik napas dulu. Keluarin. Oke. Tarik napas 4 hitungan ya. Tarik napas lagi. Tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Keluarin 7 hitungan. 1 2 3 4 5 6 7. Tarik lagi 4 hitungan. 1 2 3 4. Tahan 8 hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Keluarin 7 hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Posisikan bahwa diri kamu menjadi sangat nyaman dan rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan biarkan yang kamu fokuskan hanya suara saya dan respon tubuh kamu aja. Oke, dari ujung kepala sampai ujung kaki, niatkan kembali apapun yang terjadi di masa lalu dan di masa sekarang membuat saya lebih mendewasakan diri dan menyadari dan menerima apapun yang terjadi. Biarkan diri saya menyadari hal tersebut. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, selalu saya terima dengan lapang dada dan penuh semangat dan penuh rasa percaya diri dari sebelumnya. Oke? Nanti pada hitungan ketiga, oke, munculkan sebuah pengalaman yang membuat diri kamu tuh ngerasa bahagia. Apapun pengalaman tersebut, munculkan. Oke, pengalaman tersebut semakin lama tuh semakin nyata, semakin muncul, bahkan semakin sadar bahwa hal tersebut sudah muncul dalam imajinasi kamu. Oke, pada hitungan ketiga saya bimbing, munculkan pengalaman tersebut membuat kamu menjadi semakin bahagia, makin tenang, makin nyaman, bahkan menumbuhkan rasa semangat dan percaya diri yang sangat luar biasa di masa lalu. Boleh dimunculkan. Saya hitung 1 sampai 3. 1. Munculkan. Semakin lama semakin muncul bentuknya, suasananya, ataupun ada suara-suara di sekitaran kamu yang mengingatkan bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang membuat kamu bahagia, tenang, nyaman. Munculkan semakin lama tuh semakin muncul dari sebelumnya. 2. Apakah ada orang-orang yang Anda ingat di sana? Orang tua, ataupun saudara, ataupun adik, ataupun kakak, segala macam sesuatu yang Anda ingat. Anda perjelas imajinasinya, perjelas kekuatannya, perjelas emosinya, perkuat kembali bahwa perasaan tersebut adalah perasaan yang membuat kamu menjadi lebih semangat, percaya diri, dan lebih nyaman dari sebelumnya ketika kamu mengingat hal tersebut. Dan 3, apapun yang kamu rasakan sekarang, kamu sudah melewati ataupun meyakini bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang membuat kamu lebih bahagia, lebih senang, bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Kalau misalnya kamu merasakan bahwa kejadian tersebut semakin lama semakin besar, semakin bahagia, kamu bisa mengiyakan kejadian tersebut. Sudah muncul perasaan bahagia tersebut? Sudah muncul. Oke. Apapun yang kamu rasakan, sekarang kita lipat gandakan kekuatan bahagia tersebut, kekuatan yang menurut kamu tuh menjadi lebih semangat ketika mengingat perasaan tersebut, kejadian tersebut, mulai dari dulu sampai sekarang. Ketika kamu mengingat perasaan tersebut, entah kenapa kamu menjadi sangat bahagia,
sangat tenang, sangat nyaman dan sebelumnya. Bahkan segala kecemasan, segala ketakutan yang kamu pikirkan di hari sekarang itu sedikit demi sedikit berkurang, bahkan menghilang dari sebelumnya. Munculkan perasaan tersebut sampai nanti perasaan ini akan kita ulang kembali, kita ingat kembali, tapi simpan dalam pikiran kamu bahwa perasaan ini akan saya panggil kapanpun, dimanapun, sesuai dengan keinginan kamu sendiri. Misalnya ketika kamu mengingat perasaan tersebut, saya akan panggil perasaan ataupun kejadian ini dengan perasaan yang bahagia. Simpan dalam pikiran kamu, dalam alam bawah sadar kamu bahwa ini adalah pikiran perasaan bahagia. Panggil dengan sebuah password ataupun kata kunci, bahagia, bahagia. Katakan dalam hati, bahagia, bahagia. Dan entah kenapa, seiring dengan tarikan dan hembusan nafas kamu, bahwa perasaan tersebut muncul semakin lama semakin besar dari sebelumnya. Bahkan sekarang tubuh kamu, pikiran kamu, wajah kamu merespon dengan sangat luar biasa bahwa itu adalah perasaan bahagia sesuai dengan kata-kata yang kamu munculkan dalam perasaan, dalam hati kamu seutuhnya. Dan biarkan katakan dalam hati, saya bahagia, dan saya mampu melewati hal tersebut. Entah secara otomatis perasaan tersebut muncul, kejadian tersebut muncul, memunculkan rasa bahagia, rasa nyaman, rasa tenang, dan perasaan-perasaan positif lainnya, bahkan akan mengalahkan perasaan-perasaan negatif yang muncul. Oke, kita simpan dulu pada saat saya hitung 1-3. Simpan perasaan tersebut sampai kamu bisa panggil perasaan tersebut adalah perasaan bahagia. Wahai perasaan bahagia, saya akan memunculkan perasaan tersebut, saya akan memanggil perasaan tersebut, dan secara otomatis pikiran kamu, perasaan kamu, bahkan seluruh tubuh kamu merespon apapun yang kamu katakan dalam hati kamu, dan kamu merasakan bahwa itu adalah kondisi yang sangat bahagia. Oke, 1, kita simpan perasaan bahagia tersebut. 2, semakin lama semakin luar biasa, semakin besar perasaan tersebut sampai kamu nanti panggil perasaan bahagia tersebut. Dan 3, oke, kamu sudah simpan perasaan bahagia tersebut dan simpan di beberapa bagian otak kamu, dan biarkan itu dapat merespon segala macam kejadian ataupun situasi yang kamu butuhkan pada saat sekarang dan seterusnya, bahkan di masa depan. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang, kembali ke beberapa tahun ke belakang bahwa diri kamu merasakan sebuah ketakutan, kecemasan yang luar biasa yang kamu rasakan dari masa lalu. Sekarang munculkan, putar ulang kembali waktu tersebut. Bayangkan di depan kamu ada sebuah televisi yang sangat besar sekali, dan dalam televisi tersebut, dalam hitungan 5, entah kenapa munculkan dan bayangkan bahwa di dalam televisi tersebut ada sebuah tayangan diri kamu sendiri sebenarnya yang sedang merasakan sebuah kecemasan, ketakutan. Putar kembali, ulang kembali memori tersebut, munculkan emosi tersebut semakin lama semakin besar. Sebelumnya munculkan segala ketakutan, segala kecemasan, segala macam yang membuat kamu yang menakutkan, takut mati, segala macam itu munculkan semakin lama tuh semakin besar. Munculkan dan respon kembali tubuh kamu. Jika ada beberapa anggota tubuh kamu yang merasakan sakit ataupun berdebar kencang, ataupun ada beberapa anggota tubuh kamu yang merasakan sakit, memberikan respon, kamu bisa menyentuh bagian tubuh tersebut. Ada beberapa tubuh bagian yang sakit, boleh dipegang. Biarkan hal tersebut kamu pegang, respon kembali, munculkan kembali ketakutan tersebut, munculkan ketakutan, kekhawatiran, sikap tidak tenang, munculkan kembali segala ketakutan tersebut. Biarkan hal tersebut lebih muncul dari sebelumnya. Pada hitungan kelima, Anda ketika melihat tayangan diri Anda di sebuah televisi, ketakutan tersebut lebih muncul dari sebelumnya. 1, 2, 3, 4, dan 5, munculkan kembali ketakutan tersebut semakin lama semakin muncul, dan biarkan panggil rasa bahagia dalam pikiran yang tadi disimpan. Panggil rasa bahagia, saya bahagia. Saya mampu memunculkan rasa bahagia, saya mampu memunculkan rasa bahagia, dan biarkan saya mulai berdamai dengan sebuah ketakutan, saya mulai berdamai dengan sebuah kecemasan, dan saya memilih untuk menerima apapun yang terjadi dalam pikiran saya. Dan biarkan segala macam ketakutan, segala macam kecemasan, segala macam rasa takut mati, dan segala macam itu, biarkan saya menyadari bahwa segala sesuatu tersebut sudah ada yang mengatur. Dan Tuhan sudah mengatur jodoh, maut, rezeki, segala sesuatu sudah Tuhan siratkan, sudah Tuhan munculkan, sudah Tuhan takdirkan, dan biarkan manusia hanya menjalani apapun yang harus dijalani. Walaupun sebenarnya ketakutan tersebut, kecemasan tersebut hanya kamu yang munculkan, berarti kamu sendiri yang harus menghancurkan, harus menghilangkan, bahkan mengurangi hal tersebut, ketakutan, kecemasan tersebut dengan rasa bahagia tersebut. Munculkan rasa bahagia, rasa tenang, rasa nyaman yang kamu munculkan sekarang.
Oke, untuk melawan rasa kecemasan, rasa keterpurukan